Izin dosen menyesuaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mandiri Taruna tingkat 2 Politeknik Payung Indonesia, jurusan Ilmu Pemasyarakatan. Nama Kanza Alia Karusa, S1 Prodi Teknik Pemasyarakatan A. Izin Bapak, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai kasus kriminologi. Saya akan menjelaskan kasus kriminologi yang ada di daerah saya, yakni di Temanggung, Jawa Tengah, dan kasus kriminologi yang sedang trending di Indonesia pada saat ini. Kemudian kasus tersebut akan saya analisis dan akan saya kaitkan tentang bersama dengan materi teori kriminologi. Materi teori kriminologi ini sendiri sudah masih banyak dan beragam. Salah satunya yakni teori konflik dalam kriminologi, yakni merupakan pendekatan yang menekankan bahwa hukum dan sistem peradilan lebih membutuhkan kelompok yang berkuasa dibandingkan kelompok yang lebih lemah. Dalam sistem kapitalis, hukum sering digunakan untuk mempertahankan dominasi kelompok elit, sehingga kriminalisasi lebih sering terjadi pada kelompok miskin, sementara kejahatan yang dilakukan oleh kelompok berpengaruh cenderung lebih diabaikan atau mendapatkan hukuman yang lebih ringan. Kemudian yang akan saya bahas yakni kasus kriminalitas yang ada di daerah saya, yakni di Temanggung, Jawa Tengah. Yakni salah satunya ada pencurian cabai karena terdesak ekonomi. Seorang pelaku berinisial H dari Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung, yakni mencuri sekarung cabai hasil panen berupa cabai di Dusun Larangan, Desa Kataan, Kecamatan Ngadirjo. Aksinya terekam oleh CCTV dan saat tertangkap, ia dipaksa warga untuk memakan cabai hasil curiannya. Pelaku mengaku nekat untuk mencuri hasil cabai tersebut karena terdesak ekonomi. Dapat dilihat dari sumber regional.kompas. Menurut saya, jika pelaku setelah dimediasi oleh polisi dan pihak yang berwajib, dalam penjelasan berita tersebut pelaku diduga mencuri satu karung hasil panen cabai milik warga karena terdesak oleh ekonomi. Kemudian pelaku sempat mendapatkan perlakuan yang tidak semestinya, yakni dia dilakukan oleh warga, yakni main hakim sendiri. Hal tersebut tidak dibenarkan oleh undang-undang, di mana sementara banyak kasus korupsi yang bernilai miliaran rupiah mendapatkan hukuman yang ringan. Bahkan terdapat kasus yang di-backup karena adanya kekuasaan hukum yang lebih. Berdasarkan teori konflik dalam kriminologi, sangat relevan dengan adanya kasus tersebut karena dapat digarisbawahi adanya ketimpangan ekonomi dan sosial, yakni kelompok miskin lebih dirugikan karena dalam sistem kapitalis hukum sering terjadi pada kelompok miskin, sementara kejahatan yang dilakukan oleh kelompok berpengaruh cenderung lebih diabaikan atau mendapatkan hukuman yang lebih ringan. Contohnya, jika ada kasus korupsi, sering kasus korupsi tersebut di-backup oleh para pihak-pihak yang berwenang karena memiliki kekuasaan yang berlebih. Yang kedua, yakni kasus kriminalitas di Indonesia, yakni contohnya skandal korupsi minyak dan BBM oplos Pertamina yang pernah terjadi pada beberapa bulan yang lalu, yang sempat trending, yakni pihak Pertamina mengoplos minyak mentah dan BBM yang terungkap pada awal tahun 2025, yang menjadi salah satu kasus korupsi terbesar dalam sejarah Indonesia dengan kerugian negara yang diperkirakan mencapai 193,7 triliun. Dapat dilihat dari sumber kompasiana.com. Berdasarkan teori konflik kriminologi, terdapat beberapa aspek kejahatan yang dapat saya garis bawahi, yakni pelaku berasal dari elit BUMN dan perusahaan migas.
Kelompok dominan memanfaatkan posisi strukturalnya untuk mengakumulasi keuntungan pribadi melalui manipulasi dan korupsi. Yang kedua, konsumen dirugikan tetapi minim akses pada keadilan. Inilah yang termasuk yang dapat sebagai contoh kasus pada teori konflik kriminologi, di mana kelompok rentan atau konsumen tersebut tidak punya kekuatan lebih atau kekuatan untuk melawan atau menuntut kerugian akibat kejahatan yang elit. Di mana kejahatan elit yang dimaksud bawah ini adalah kejahatan yang dilakukan oleh pihak yang berasal dari BUMN atau perusahaan migas. Dan yang ketiga yakni reaksi hukum yang lambat dan selektif. Penegakan hukum lebih lunak terhadap pihak yang elit dibandingkan rakyat biasa. Hal ini mencerminkan fungsi hukum sebagai alat kelompok yang dominan. Mungkin sekian penjelasan mengenai infografis yang saya buat untuk pembahasan mengenai teori konflik kriminologi. Bila ada kesalahan dan kurangnya mohon dimaafkan. Izin, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.